Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan masih tetap beserta dengan kita, dan kita percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang masih melanjutkan tema kemarin, bagian yang keempat, yaitu bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, di mana subtema kita hari ini yaitu tidak berbuat dosa lagi. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan kembali lagi belajar firman-Mu. Tuhan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja, dan firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengar, tapi boleh kami lakukan sebagai bukti bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang hidup karena melakukan firman-Mu. Berkati kami, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan yang ke-10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa ayat yang sudah kita baca ini, yang pertama kita belajar tentang dosa. Apa itu dosa? Disebutkan di dalam ayat yang keempat bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Hukum Allah itu yang mana? Hukum Allah kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab kita melihat bahwa segala sesuatu yang difirmankan Allah, segala sesuatu yang dikehendaki Allah untuk bersama-sama kita kerjakan, untuk bersama-sama kita lakukan adalah hukum Allah. Hukum Allah berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Dan segala sesuatu yang di luar kehendak Allah yang kita lakukan, semuanya adalah dosa. Sehingga ketika firman Tuhan katakan bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah, bahwa dosa adalah ketidakberhasilan kita dalam menjalankan setiap perkataan Tuhan. Dosa adalah ketidakberhasilan kita dalam menjalankan setiap firman Tuhan. Dosa adalah ketidakberhasilan kita dalam menjalankan setiap hukum-hukum Allah. Karena itu ketika kita membaca firman Tuhan ini tadi dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10,
Seakan-akan ayat ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama berbicara tentang anak-anak Allah yang tidak berbuat dosa, kemudian adalah anak-anak iblis. Dikatakan di sini tadi, dia akan terus berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang menarik ketika kita membaca dari apa yang sudah kita baca ini tadi. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita tidak berbuat dosa lagi? Mungkinkah kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, tidak berbuat dosa lagi? Karena pada kenyataannya setelah saudara dan saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian saudara dan saya menerima baptisan, saudara dan saya kemudian menjadi seorang Kristen, bahkan saudara dan saya terlibat dalam pelayanan, tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap hari kita sering sekali jatuh dalam dosa. Lantas apakah arti daripada tidak berbuat dosa lagi? Di mana firman Tuhan dengan tegas mengatakan setiap perbuatan dosa adalah pelanggaran hukum Allah, di mana itu adalah sebuah cerminan bahwa orang yang terus berbuat dosa adalah orang-orang yang dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan sebagai anak-anak iblis. Ada suatu kontras yang diberikan oleh penulis Yohanes tentang anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan pertanyaan ini dan melihat ke dalam diri kita, mungkinkah kita tidak berbuat dosa? Alkitab menjamin bahwa saudara dan saya mungkin untuk tidak berbuat dosa. Firman Tuhan katakan dengan tegas tadi bahwa dengan kita memiliki benih ilahi, ketika benih ilahi tadi tetap di dalam diri kita, maka saudara dan saya tidak akan berbuat dosa. Di dalam hal ini ketika kita membaca beberapa ayat yang sudah kita baca terkhusus dalam ayat yang ke-6, benih ilahi tadi akan menuntun saudara dan saya untuk melihat dan mengenal Tuhan. Karena setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-6 ini firman Tuhan tegas mengatakan bahwa saudara dan saya untuk melihat benih ilahi, saudara harus tetap di dalam Dia. Nah, benih ilahi ini apa? Kalau kita memperhatikan beberapa tafsiran-tafsiran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa teori mengenai frasa Yunani yang berarti benih ilahi, atau di dalam bahasa Yunani ketika kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Yunani, kita melihat bahwa kata benih itu menggunakan kata sperma, hoti sperma auto. Ya, dikatakan di sini sebab benih atau sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan, benih-benih Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa benih ilahi ini menurut beberapa pakar, diartikan bahwa yang pertama Agustinus dan Luther mengatakan bahwa ini menunjuk kepada firman Allah dengan pembanding yaitu Lukas 8 ayat 11, Yohanes 5 ayat 38, Yakobus pasal 1 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 23. Sementara John Calvin berkata ini menunjuk kepada Roh Kudus dengan pembanding yaitu Yohanes pasal 3 ayat 5, 6 dan 8, 1 Yohanes 3 ayat 24, 1 Yohanes 4 ayat 4 dan ayat yang ke-13. Beberapa orang lain berkata bahwa benih ilahi ini menunjuk pada sifat ilahi atau sifat yang baru daripada Allah. Dengan pembanding yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Ada juga yang menerjemahkan bahwa benih ilahi ini menunjuk pada Kristus sendiri
sebagai benih Abraham dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Beberapa berkata bahwa frase benih ilahi ini sama dengan atau bersinonim dengan frase lahir dari Allah, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 55, Yohanes 8 ayat 33, dan ayat yang ke-37. Nah, dari beberapa frase, dari beberapa pengertian-pengertian, tafsiran-tafsiran dari beberapa ahli ini, kalau kita merujuk kepada kitab suci kita dalam konteks ini tadi, kita melihat bahwa benih ilahi ini berbicara bisa saja itu adalah Roh Kudus, bisa saja itu adalah firman Allah, bisa saja itu merujuk ya kepada apa yang disebut sebagai sifat-sifat ilahi. Tetapi ada hal yang menarik ketika kita kemudian melihat bahwa ketika firman Tuhan katakan, ketika kita percaya itu karena dorongan Roh Kudus. Roh Kudus memungkinkan saudara dan saya untuk percaya. Di mana kita untuk percaya, lahir iman, kita perlu firman. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang benih ilahi, ini berbicara tentang Tritunggal yang kudus sebenarnya. Tritunggal yang kudus. Karena kenapa? Karena Allah Bapa telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Di mana menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah firman Allah. Firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi meterai bagi saudara dan saya untuk kita memiliki sebuah keyakinan untuk hidup di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, orang tersebut akan terus tinggal di dalam Dia sesuai dengan ayat yang ke-6 tadi. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia, tetap berada artinya dia akan terus dengan setia melakukan setiap titah Tuhan, melakukan setiap perkataan Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Ada sebuah komitmen yang dia kerjakan. Sekalipun pada prakteknya kadangkala sebagai manusia masih jatuh bangun. Tetapi menariknya frase yang mengatakan bahwa orang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk dia melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Dan dia tidak memiliki sebuah keinginan untuk kemudian dia menyangkal Tuhan. Atau dia dengan sengaja tidak taat kepada setiap perkataan firman Tuhan. Jadi setiap orang Kristen yang ada benih ilahi di dalam dirinya, dia tidak akan berbuat dosa lagi dengan suatu pengertian bahwa orang Kristen tersebut hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup dituntun oleh Roh Allah. Kata tidak berbuat dosa artinya dia tidak selalu jatuh di dalam dosa yang dengan sengaja dia lakukan. Jadi, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita lahir sudah menjadi Kristen, atau saudara petobat-petobat baru, dan kita memiliki kesengajaan berbuat dosa, kita harus melihat ke dalam diri kita. Dan saudara dan saya perlu bertobat supaya kita memiliki benih ilahi, supaya saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam Kristen yang agamawi, Kristen tanpa pertobatan, karena kita selalu memiliki kesengajaan untuk berbuat dosa,
untuk melakukan dosa terus-menerus. Karena firman Tuhan katakan orang yang dengan sengaja berbuat dosa, dia tidak memiliki benih ilahi daripada Allah. Tetapi orang yang terus hidup di dalam dosa, dengan sengaja berbuat dosa, dia ternyata memiliki benih-benih iblis. Sehingga apa yang terjadi ketika orang memiliki benih iblis, seperti di dalam ayat yang ke-10, ya, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran atau tidak berbuat keadilan tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu saudara dan saya harus menjadi pelaku firman. Kadangkala dalam menjadi pelaku firman kita sering mengalami jatuh bangun. Tetapi jatuh bangun yang kita alami adalah sebuah proses untuk kita menuju sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dan jatuh bangun tadi bukan sebagai unsur kesengajaan kita. Setelah saudara dan saya tahu apa yang benar, dan saudara dan saya sengaja melakukan yang tidak benar untuk kita lakukan, itu berarti kita belum benar-benar menjadi milik Allah. Kita belum benar-benar menjadi anak-anak Allah. Benih Allah itu belum ada dalam kehidupan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Saat ini saya mengundang saudara dan saya, kita semua untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku setiap dosa-dosa kita. Dan kita mau belajar untuk mentaati setiap firman Tuhan. Mentaati setiap perkataan firman Tuhan. Hidup dan tinggal di dalam Dia. Dihidupi oleh firman dan menghidupi firman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih nasihat firman. Berkati kami semua untuk menjadi pelaku firman. Kalau kami sering jatuh bangun di dalam dosa yang kami sengaja, saat ini Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mohon Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Setia melakukan setiap perkataan, setia melakukan setiap kebenaran firman-Mu, hingga kami kembali kepadamu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.